Hey halo guys, dan selamat datang kembali di channel Bagus Samudra. Di video kali ini saya akan membahas tentang laptop baru saya, yaitu Lenovo IdeaPad Gaming 3. Mungkin banyak teman-teman yang juga sedang mencari informasi tentang laptop ini ya, karena menurut saya laptop ini memang cukup baik di harganya. Dan saya juga di video kali ini akan lebih banyak sharing tentang user experience yang sudah saya lewati selama kurang lebih 1-2 bulan menggunakan laptop ini. Seperti yang teman-teman lihat, saya juga sedang ngedit project. Bagus saja. Oke, kita akan bahas dulu. Pertama dari namanya nih. Namanya adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3. Nah, kenapa nih namanya IdeaPad Gaming bukan Legion? Karena kan seri Legion itu seri gamingnya Lenovo. Oke, yang pertama adalah laptop ini sebenarnya memiliki banyak kesamaan atau fitur-fitur yang ditawarkan pada Lenovo Legion, yang merupakan kakaknya ya bisa dibilang. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari desainnya nih. Teman-teman kalau lihat, desainnya ini memang cukup simple, sederhana, nggak terlalu mencolok kalau ini sebuah laptop gaming. Tapi dia memiliki sisi-sisi atau sentuhan-sentuhan yang membuat dia terlihat seperti laptop yang memiliki performa tinggi, seperti garis pada backdoornya nih. Itu ada 2 garis dan itu membuat laptop ini semakin tegas gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dari spesifikasinya. Spesifikasinya laptop ini menggunakan AMD Ryzen 5 5600H. Jadi dia sudah menggunakan prosesor seri H ya, yaitu high performance, bukan seri U, yaitu ultra low power dan sebagainya. Jadi memang ini laptop yang diberikan tenaga sebagai laptop gaming, karena namanya juga kan IdeaPad Gaming. Kemudian dari graphic card dia menggunakan Nvidia RTX 3050 4GB VRAM. Jadi dari GPU-nya nih teman-teman pasti udah bisa, dari mungkin dengar aja ya kata RTX, sekalipun teman-teman mungkin nggak terlalu familiar dengan laptop gitu, tapi kalau udah dengar RTX mungkin yang ada di bayangan tuh adalah sebuah graphic card dengan tenaga yang tinggi gitu kan. Nah, jadi dari spesifikasinya memang sudah spesifikasi gaming. Bahkan di Lenovo Legion pun ada yang menggunakan set ini ya, Ryzen dan RTX gitu. Kemudian dari layar, jadi unique selling point dari laptop ini, dia itu menjual laptop untuk konten kreator profesional yang juga memainkan game casual atau sebagai gamer seringan gitu ya. Dan mungkin benar saja saya salah satu targetnya nih, karena memang di laptop ini dari segi layarnya dia menggunakan teknologi IPS dengan resolusi Full HD ya, 1920x1080, dan dia sudah mengadopsi teknologi 100% sRGB atau color gamutnya udah tinggi gitu ya. Jadi seringkali mungkin teman-teman yang suka ngedit video gitu, ketika ngedit di laptop buat satu warna, kemudian sudah bagus terlihat di laptop, ketika dipindah ke HP itu mungkin warnanya berbeda, entah dia lebih terang, lebih gelap, lebih saturasi, atau under saturated dan sebagainya. Itu karena perbedaan dari color gamutnya dari teknologi layarnya. Jadi kalau sudah menggunakan layar 100% sRGB, harusnya warna yang ditampilkan adalah warna sebenarnya, warna yang sesungguhnya ya. Karena layarnya sudah memiliki tingkat gamut yang luas gitu, dan juga dia memiliki kecerahan layar di 300 nits, sekalipun ketika dites dia memiliki kecerahan yang lebih tinggi, yaitu di 350 nits. Jadi layarnya memang udah terang banget. Kalau teman-teman pakai di bawah sinar matahari sudah oke banget, karena dia juga menggunakan coating yang anti glare gitu ya. Jadi ketika dia nggak memantulkan bayangan gitu. Jadi emang enak banget dipakai di dalam atau luar ruangan. Dan yang membuat dia lebih gaming lagi adalah dia sudah menggunakan layar 165 Hz. Jadi bukan 144, 120, 90, apalagi 60 ya. Dia udah 165 Hz. Jadi memang layarnya smooth banget. Jadi di setiap detiknya, di setiap frame-nya dia bisa menampilkan 165 frame gitu ya. Ketika teman-teman mungkin bermain game atau melihat video dengan frame per second di atas 100, itu tetap bisa ditampilkan dengan sangat smooth. Seringkali mungkin kita main game di laptop biasa, sekalipun tenaganya, prosesornya bisa nampilkan di atas mungkin 60 Hz, di atas 60 fps, tapi ketika layarnya tidak support, tidak akan ditampilkan. Nah, jadi memang kalau dari yang pengalaman saya pakai memang smooth banget tuh. Jadi kerasa ketika saya menggunakan laptop ini kemudian pindah ke layar laptop lain atau monitor lain, jadi wah, kerasa lah tajamnya beda, terus smoothnya beda.
Kemudian kita lanjut ke keyboardnya nih. Mungkin teman-teman sering dengar kalau laptop gaming itu keyboardnya harus udah nyala gitu kan, warna-warni. Nah, di laptop ini dia menggunakan keyboard RGB 4 zone, 4 zone ya. Jadi warnanya di 4 sisi keyboardnya itu bisa berubah-ubah, dan kita bisa atur sendiri di software Lenovo Vintage ya. Dan software itu juga itu sebenarnya software untuk Lenovo Legion, dan dia di laptop ini udah diberikan yang full version. Di situ teman-teman bisa mengubah performanya. Di situ ada performa boost, ada auto, dan ada mode silent, dimana fan-nya itu kalau di mode silent fan-nya ya mode hemat lah, fan-nya nggak terlalu ribut. Kalau di mode performance itu teman-teman sudah bisa dapat opsi untuk overclock GPU-nya. Nah, satu lagi nih soal prosesornya tadi, ini dia sudah menggunakan Nvidia RTX 3050 4GB dengan TDP 85 watt. Jadi sekalipun teman-teman mungkin lihat ya RTX 3050, tapi performanya bisa beda di setiap laptop karena dari TDP atau tenaga listrik yang bisa masuk dan bisa diolah oleh si GPU ini. Jadi ini di 85 itu udah tergolong tinggi. Nah, lanjut lagi ke keyboardnya tadi. Ini keyboard yang digunakan di sini juga sudah mirip seperti True Strike keyboard ya, atau keyboard gaming gitu, yang sudah memberikan feedback tactile yang enak banget. Bevel distance-nya juga di 1,5 mm. Terus tombol arrow-nya, tombol yang di panahnya itu udah punya sisi sendiri gitu. Dia udah nggak gabung sama keyboard lainnya. Jadi udah gede banget. Numpad-nya juga ada. Jadi keyboard full size ya istilahnya. Nah, kemudian dari speakernya. Kalau dari speakernya nih, memang belum semenggelegar laptop-laptop di harga 20 atau 30 juta, bahkan di Apple sekalipun ya, atau di MacBook. Tapi untuk kualitas suaranya udah oke banget, udah cukup banget untuk teman-teman mainkan game tanpa headphone. Saya pun sering main game, saya sering main Need for Speed ya, Need for Speed Payback tanpa headphone udah enak banget. Bahkan musik juga oke, masih sangat bisa diterima lah, acceptable. Nah, kemudian di dalam penjualan laptop ini kita udah dapat apa aja nih? Pertama kita udah dapat Lenovo-nya ya, dan ini sudah dilengkapi dengan RAM 8GB single channel DDR4 3200 MHz. Jadi sangat disarankan teman-teman ketika beli langsung upgrade aja ke 16 atau bisa ke 32 kayaknya, karena performanya kalau pakai single channel dia agak pincang, jadi nggak benar-benar all out gitu. Ketika di upgrade sudah dual channel sangat klop gitu ya, sangat klop dengan prosesor AMD Ryzen-nya. Dan kita juga dapat satu Lenovo IdeaPad Gaming Backpack, itu tasnya cantik banget, cantik juga tuh buat dipakai-pakai. Nah, sponnya tebal. Kita juga dapat mouse gaming, dan juga kita dapat kayak semacam opsi untuk upgrade ya. Jadi di laptop ini kita bisa upgrade SSD, dan juga kita bisa upgrade HDD secara bersamaan gitu. Jadi tapi ada beberapa kendala di mana slot SSD-nya tuh nutupin slot hard disk-nya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade harus pilih salah satu nih, pakai yang 2,5 inch atau yang 2280 gitu, yang size SSD-nya. Di laptop ini juga teman-teman sudah mendapatkan Microsoft Office 2021 yang aktif selamanya. Jadi teman-teman bisa pakai langsung tanpa beli-beli lagi subscription. Teman-teman juga udah dapatkan Windows 11 original full. Kemudian garansinya juga di laptop ini teman-teman bisa dapat garansi 2 tahun. Kemudian juga ada garansi ADP, Accidental Damage Protection. Jadi singkatnya, kalau teman-teman misalnya dengan tidak sengaja nih numpain air, atau laptopnya misalnya konslet, atau misalnya terbakar dan sebagainya, misalnya di layar, di keyboard, di mana aja ya, itu teman-teman bisa ngeklaim gratis selama 2 tahun itu. Dan selama tidak di part yang sama ya, misalnya keyboard itu pun dapat dua kali, dan udah cukup banget untuk diklaim ya. Misalnya keyboardnya rusak, teman-teman bisa ganti keyboard sampai 2 kali gratis, dan layar dan sebagainya gitu. Oke, mungkin saya udah panjang lebar. Jadi gimana nih performanya? Di sini saya sempat install beberapa game ya, karena di sini SSD-nya saya masih pakai yang 512, dan kebetulan laptopnya langsung saya pakai kerja. Jadi saya emang gamenya saya ganti-ganti gitu, nggak terlalu langsung banyak game. Jadi saya sempat nyoba di GTA 5, di CSGO, di Dota, di PES 2022, dan di Need for Speed Payback. Dan seperti inilah performanya kurang lebih. Jadi sorry banget kalau mungkin nggak terlalu jelas ya, cuma silakan dinikmati.
Oke, yang terakhir nih, dari segi daya tahan baterainya. Untuk dari segi tahan baterainya bisa saya bilang nggak terlalu bagus ya. Di mode auto dengan brightness sekitar 60, 70, 80% tuh cuma bisa tahan di 2-3 jam. Jadi memang cukup singkat ya, karena memang prosesornya kan seri yang tinggi punya, bukan yang seri low power. Jadi memang pemakaian tenaganya cukup tinggi. Kemudian untuk chargingnya, ini charging portnya cukup gede ya, segini lah. Nah, itu dia 175 watt kalau nggak salah. Itu di laptop ini punya teknologi rapid charging, di mana hanya dengan 1 jam kurang, ya 1 jam kurang teman-teman sudah bisa ngisi laptopnya full. Jadi 30 menit itu udah sekitar 60-70%, dan hampir 1 jam ini udah bisa full. Jadi ini sangat kenceng banget. Di mode tanpa rapid chargingnya pun bisa kenceng, apalagi di rapid charging lebih kenceng lagi. Dan juga sudah ada mode konservatif, di mana laptopnya nggak akan ngecas full ya, nggak akan ngecas sampai 100%, dia akan di limit di 60%. Jadi ketika teman-teman sambil bermain game atau ngedit itu udah dimentok di situ, jadi nggak akan makan baterai health-nya gitu. Oke, untuk editing gimana? Saya selama ini menggunakan Adobe Premiere Pro, kadang After Effects, kadang Photoshop. Dan untuk rendering time-nya wah udah nyaman banget ya, cepet banget. Kalau untuk Full HD itu video 1 menit itu dirender hanya dalam beberapa, nggak sampai 1 menit lah. Jadi Full HD 60 fps itu bisa sangat cepat, apalagi tanpa efek yang terlalu banyak ya. Kalau dengan efek yang berat mungkin denoiser ya, untuk ngilangin noise itu kadang cukup memakan waktu, tapi masih sangat acceptable. Oke, kesimpulannya bagaimana nih? Jadi selama kurang lebih 1-2 bulan saya pakai laptop ini, puas banget ya, puas banget. Pertama, sangat bisa membantu pekerjaan saya, di mana saya sering ngerjain project videografi, fotografi juga, kadang editing. Jadi memang sangat membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan ringan. Jadi buat teman-teman, kesimpulannya laptop ini sangat acceptable di harga sekarang di 13 jutaan mungkin ya, belum upgrade RAM SSD. Jadi kalau teman-teman memang mau nyari laptop gaming dengan style yang masih kalem gitu, dan juga bisa dipakai untuk pekerjaan konten kreator dan sebagainya, laptop ini menurut saya udah cocok banget dibandingkan laptop-laptop yang ada di kelasnya gitu, di harganya itu kebanyakan layarnya kalah di layar gitu. Oke, jadi sekian dari saya dan semoga memberikan pengetahuan baru, mungkin referensi agar bisa teman-teman pakai untuk patokan ketika ingin membeli laptop. Oke, see you in the next video. Saya Bagus Samudra dan bye-bye.